Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini Bapak menyampaikan materi baru yaitu polimer. Oke, langsung saja menyingkat waktu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang pertama yaitu penentuan biologi dari suatu reaksi redoks, kemudian menyatarakan reaksi redoks, dan kita juga membahas mengenai sel elektrokimia, baik itu sel volta dan sel elektrolisis. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu polimer. Oke. Jadi untuk tujuan pembelajarannya dapat menganalisis konsep polimerisasi dan pembentukan polimer. Oke. Untuk pembahasannya nanti kita akan membahas mulai dari definisi, kemudian penggolongan polimer, sifat-sifat polimer, reaksi polimerisasi, dan kegunaan dan dampak polimer. Untuk video kali ini kita akan membahas sampai pada penggolongan saja. Dan nanti ada part 2-nya membahas lanjutannya. Oke. Di sini di sebelah kiri ada gambar mengenai baterai yang didasarkan atau dari polimer. Baterai dengan teknologi kertas ramah lingkungan menggunakan polimer rekayasa. Oke, lanjut. Konsep dasar polimer. Jadi polimer itu dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani, poli yang berarti banyak, kemudian mer yang berarti satuan. Kemudian polimer itu merupakan molekul raksasa atau makromolekul yang merupakan gabungan dari molekul-molekul kecil atau yang disebut dengan monomer. Jadi gabungan monomer jadinya polimer. Kemudian polimer itu ada yang molekul yang besar yang disebut polimer tinggi. Kemudian polimer tinggi terdapat di alam, antara lain pati, selulosa, protein, dan kitosan. Sedangkan polimer tinggi yang dapat disintesis di laboratorium antara lain polivinil klorida, polivinil alkohol, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Mengenai definisi polimer. Jadi kan tadi sudah dibahas ini polimer. Polimer intinya itu merupakan molekul besar yang dibentuk dari susunan unit yang berulang. Tadi yang susunan unit itu apa? Monomernya itu. Kemudian monomer itu merupakan apa? Zat-zat yang dikonversi menjadi suatu polimer. Contohnya nih, etilena adalah monomer. Etilena itu monomer. Kemudian etilena ini dapat membentuk polietilena atau asam amino. Kemudian monomer juga dapat membentuk monomer yang etilena itu dapat membentuk polipeptida dengan pelepasan air. Oke, Bapak akan lanjutkan. Mengenai tata nama polimer. Ini tata nama polimer ini berdasarkan monomer. Kalau untuk berdasarkan monomer, jika monomer hanya terdiri atas satu kata, penamaannya poli plus monomernya. Ini contohnya nih, stirena, nama monomernya, nama polimer jadi polistirena. Kemudian yang kedua, monomer hanya terdiri atas satu kata. Sama nih, poli plus monomernya, penamaannya. Kemudian contohnya ini, nama monomer 1 pentena, nama polimernya poli dalam kurung 1 pentena. Kemudian metil metakrilat menjadi polimetil metakrilat. Ini dua suku kata ya. Mohon maaf ini ada kesalahan. Jadi ini dua suku kata. Oke, Bapak akan lanjutkan. Nih berdasarkan taktisitas ya, taktisitasnya. Oke. Jadi untuk berdasarkan taktisitasnya bisa ditambahkan I dan E atau S di paling depan. I itu untuk isotaktik, S itu untuk sindiotaktik. Nah, ini untuk contohnya I polistirena. Nah, keterangannya disusun oleh monomer stirena dengan posisi gugus vinil sama. Oke, Bapak akan lanjutkan. Jadi tadi ada yang berdasarkan monomer, ini berdasarkan taktisitasnya. Kemudian berdasarkan isomernya. Nah, ini untuk berdasarkan isomernya itu
bisa ditambahkan cis atau trans paling depan. Kemudian ada nama ikatan poli plus monomernya. Contohnya ini trans 1,4 poliisoprena, yang bawahnya cis 1,4 poliisoprena. Oke, Bapak akan lanjutkan. Kemudian nih ada tata nama polimer berdasarkan unit dasar atau IUPAC. Nah, IUPAC berdasarkan penamaan polimer menurut IUPAC. Nah, ini yang pertama mengidentifikasi unit struktur terkecil, kemudian menentukan subunitnya, kemudian memberikan nomor substituen dari kiri ke kanan, kemudian memberikan nama yang diawali dengan kata poli dan nama CRU dikurung. Oke, ini contohnya di bawah ini ya. Ini ada sumber polimernya poliheksana-diamin, kemudian nama polimer IUPAC-nya sama, paling depan itu ada kata poli, kemudian diikuti heksametilen adipamida. Oke. Karena didasarkan dari nama CRU-nya. CRU-nya kan dikurung heksametilen adipamida. Oke. Bapak akan lanjutkan. Nah, setelah kita bahas tata nama nih, kita bahas mengenai penggolongan polimer. Nah, untuk penggolongan polimer ada berdasarkan asalnya, berdasarkan komposisi, berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya, kemudian berdasarkan bentuk struktur rantainya, berdasarkan kegunaan, dan berdasarkan fase. Oke, Bapak akan lanjutkan. Yang pertama ini, penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Ada polimer alam, jadi otomatis ini apa? Polimer yang tersedia secara alami di alam, yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ini nih, amilum, selulosa, protein, asam nukleat, karet alam. Nah, seperti itu. Kemudian ada polimer, ini contoh gambarnya ya. Ini contoh gambarnya. Kemudian ada polimer semi-sintesis. Nah, kalau tadi kan alam, ini ada yang namanya semi-sintesis, setengah alam, setengah sintesis, setengah buatan. Jadi polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya ini. Contohnya selulosa nitrat. Kemudian ada polimer buatan atau sintesis. Contohnya itu ada polietena atau ada nilon dan dacron. Jadi untuk polimer buatan ini tidak terdapat di alam nih, tetapi disintesis atau dibuat dari monomer-monomer di industri kimia. Oke. Bapak akan lanjutkan. Kemudian berdasarkan komposisinya nih. Berdasarkan komposisinya ada homopolimer. Nah, homopolimer ada kata-kata homo, di mana homopolimer itu juga disebut sebagai polimer linear, yaitu polimer yang tersusun atas monomer-monomer yang sama atau sejenis. Contohnya itu PVC, protein, dan karet alam. Oke, kemudian ada copolimer. Nah, copolimer ini polimer yang tersusun atas monomer-monomer yang berlainan jenis. Contoh nilon, tetoron, bakelit. Kemudian berdasarkan susunan monomernya, copolimer dibedakan menjadi copolimer bergantian, blok, copolimer bercabang, copolimer tidak beraturan. Nah, jadi copolimer itu ini nih. Jadi tersusun dari monomer-monomer yang berlainan jenis. Tadinya ini lingkaran, kemudian segi berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, segi 7 ya. Ya, kemudian lingkaran segi 7. Kan tadi tidak sejenis. Kemudian ada polimer itu juga dibagi, ini ada copolimer tidak beraturan, copolimer bergantian, copolimer blok, copolimer bercabang. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Nah, oke, Bapak akan lanjutkan. Kemudian ada penggolongan polimer berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya. Oke, ada yang namanya termoplastik. Jadi polimer termoplastik memiliki sifat-sifat antara lain berat molekul kecil, tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan akan melunak, jika didinginkan akan
akan mengeras ya ini. Dapat dibentuk atau daur ulang, mudah larut dalam pelarut yang sesuai dan memiliki struktur molekul linear atau bercabang. Contohnya ada polietilena, PVC, kemudian polistirena. Jadi termoplastik itu tidak tahan terhadap panas, intinya seperti itu. Ini contohnya PVC, pipa itu kan terbuat dari PVC. Nah, lanjut mengenai thermosetting. Jadi polimer thermosetting memiliki sifat-sifat antara lain keras dan kaku, tidak fleksibel. Jika didinginkan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang, tidak dapat larut dalam pelarut apapun. Jika dipanaskan pada suhu yang terlalu tinggi akan meleleh, tahan terhadap asam dan basa, serta memiliki ikatan silang antar rantai molekul. Contohnya ada bakelit, ada polyester, dan uretana. Oke, contohnya ini. Kemudian lanjut mengenai elastomer. Nah, elastomer ini merupakan polimer yang elastis atau dapat mulur jika ditarik, tetapi kembali ke awal jika gaya tarik ditiadakan. Contohnya adalah karet sintesis SBR. Oke, itu tadi penggolongan polimer berdasarkan sifat terhadap pemanasan. Oke, Bapak akan lanjutkan. Nah, ada penggolongan polimer berdasarkan bentuk struktur rantainya. Ini ada polimer linear. Jelas ya, linear itu berarti tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lain membentuk rantai polimer yang panjang. Contohnya ada polietilena dan polivinil klorida. Jadi ini ya memanjang di gambarnya itu. Oke, kemudian polimer bercabang. Nah, polimer yang terbentuk dari jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Contoh glikogen. Oke, ada cabangnya. Kemudian ada polimer berikatan silang atau cross-linking. Polimer berikatan silang yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya. Contoh ada bakelit dan resin urea formaldehida. Nah, ini berikatan silang. Oke, Bapak akan lanjutkan penggolongan polimer berdasarkan bentuk struktur rantainya. Ada polimer komersial, ada polimer teknik, dan polimer fungsional. Ya, jadi untuk polimer komersial itu dihasilkan di negara berkembang, harganya murah dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh polietana dan polivinil klorida. Kemudian polimer teknik. Nah, kalau teknik ini negara berkembang dan negara maju, banyak digunakan dalam bidang transportasi. Contohnya mobil, truk, pesawat. Kemudian juga digunakan dalam bahan bangunan. Contohnya polimer teknik itu ada nilon, polikarbonat, polisulfon. Kemudian ada polimer fungsional nih. Polimer fungsional itu dikembangkan oleh negara maju yang dibuat untuk tujuan khusus dengan produksinya dalam skala kecil. Contohnya ini ada Kevlar, Nomex, Textura, polimer pengantar arus dan foton, dan lain sebagainya. Oke, Bapak akan lanjutkan. Penggolongan polimer berdasarkan komposisinya. Nah, ini ada amorf ya biasanya orang mengatakan. Kemudian ada kristalin. Nah, kalau amorf ini susunan antara rantai yang satu dan rantai lainnya acak dan memiliki temperatur transisi gelas. Kemudian kalau kristalin, susunan antara rantai yang satu dan rantai lainnya teratur serta memiliki titik leleh atau melting point. Jadi kalau kristalin ini memiliki titik leleh, kemudian kalau amorf itu memiliki temperatur transisi gelas. Oke. Selesai untuk pembelajaran videonya. Untuk part 2 nanti Bapak akan lanjutkan di pertemuan kedua. Oke, pertemuan selanjutnya maksudnya. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.